Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Selamat bergabung kembali bersama saya ya, Anton Darmawan alias Agemoy di Biro Podcast kali ini ya. Biro Podcast merupakan kolaborasi dari Rumah Singgah dan IASRI, Ikatan Alumni Tambang Unsri. Di episode ketiga kali ini saya akan mengundang tokoh muda yang berprestasi nih dan penuh dedikasi, yaitu Bapak Muhammad Yudi, owner dari Rumah Singgah Kolibri. Jadi kalau episode sebelumnya ada Rumah Singgah Kolibri, nah kali ini kita tampilkan Pak Muhammad Yudi ini sebagai Muhammad Yadi sebagai ownernya ya. Selamat malam Bapak Muhammad Yudi. Selamat malam, Agem. Oh, Agem, oke. Enaknya dipanggil apa nih? Pak Muhammad Yudi, Mas atau Abang ini? Enaknya abang aja, Bang. Oh. Abang aja. Oke, Abang Yudi, Abang Yadi ya, bagusnya enaknya ya, Abang Yadi ya. Oke. Ini kalau lihat tampilannya agak keren juga nih, Abang Yadi ini. Karena ini apa namanya? Salon atau gimana nih? Ini style baru yang lagi ngetrend sekarang, Agem. Jadi warnanya es grey. Oh, es grey. Oh, mantap, ada es grey. Oke. Terima kasih Bang Yadi ya. Di sini kita coba share terkait dengan biodata beliau ya. Saya coba share. Biodata beliau ini lahir di Jakarta ya. Tepatnya di tanggal 16 April tahun 84, berarti sudah berapa tahun nih? 37 tahun. 37 tahun, Masya Allah. Udah 37 tahun ya. Oke, dia tinggal di Jakarta, sekarang tepatnya di Harmony Residen di Srengseng, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Oke, beliau ini alumni dari Teknik Pertambangan Unsri di Sumatera Selatan, masuk tahun 2002 dan lulus tahun 2006. Dengan IPK-nya cukup besar nih, 3,57. Wow, keren banget ini. Oke, beliau sekarang bekerja di Dharma Henwa, kontraktor batubara. Posisi beliau sebagai asisten to board of director. Wah, keren banget nih. Mantap ini. Ini bentar lagi kalau udah asisten itu udah siap-siap untuk jadi direktur ini, Pak ya. Amin. 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 Oke. Beliau di sini cukup menarik ya, perjalanan karir beliau dari main engineer di TIS, kemudian bergabung di Dharma Henwa, pernah juga di Indika dan kembali lagi di Dharma Henwa ya. Jadi sudah proses cukup panjang dalam karir beliau dari main engineer sampai sekarang di asisten to BOD. Untuk award dan achievement yang pernah beliau dapatkan pada saat mahasiswa, sempat menjadi second winner di Indonesian Student Mining Competition tahun 2004 dan juga menjadi first winner di Student Chapter Perhapi ya. Wow, keren sekali nih. Namun kali ini kita tidak banyak bahas terkait dengan pekerjaan beliau ya. Sepertinya sudah di level tinggi ini, namun yang kita akan bahas terkait dengan owner beliau sebagai owner di Rumah Singgah Kolibri. Nah, saya di sini kita mendapatkan kehormatan langsung berdiskusi dengan ownernya lah dari Rumah Singgah ya. Bang Yadi, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Oke, view-nya mana Bang Yadi? Oke. Ini nggak bisa dua ya? Oke. Bicara Rumah Singgah, sebenarnya kami mau tahu nih, apa sih yang mendasari terbentuknya Rumah Singgah dari Bang Yadi ini? Mungkin bisa share ke kita semua. Ya baik, Agem.
rumah singgah ini itu mulai didirikan itu di tahun 2020, tepatnya tanggal 11 September. Itu kita mulai, saat itu juga cukup sulit ya, karena begitu banyak sekali pertimbangan, maju mundur, akhirnya kita Bismillah kita mulai. Saat itu tergerak ide pemikiran ini ketika sudah bertemu dengan partner, artinya ada tim partner saya di rumah singgah itu, ada yang sekarang sebagai mentornya juga, ada Mas Hendrik, ada Verly, ada Dayat, ada Fabio, semua bagian dari tim yang bergerak di awal saat itu, mempunyai ide visinya sama. Kita pengen ada satu perubahan terhadap mahasiswa tambang yang siap bekerja. Saat itu kita melihat memang kondisinya sulit, pandemi, banyak sekali perusahaan yang belum membuka peluang pekerjaan, dan itu juga merefleksikan ketika kami dulu baru tamat, banyak tantangan. Walaupun saya diberi kemudahan untuk bisa lulus cepat, tapi bukan artinya kita melewati jenjang karir itu dengan mudah. Ternyata memang banyak sekali yang masih kurang ya dalam diri kita sebagai lulusan mahasiswa untuk meniti karir, dan dari situlah kami sudah mulai tergerak, 2A, 3, berlima, lama-lama banyak. Akhirnya kita bisa urun rembuk pikiran siapa, di mana kita tentukan tempatnya. Jadilah kita mulai gitu saat itu. Oke. Jadi emang basicnya emang karena dari pengalaman sebelumnya ya, susah cari kerja, susah mendapatkan masih skill ya. Akhirnya dari Bang Yadi ini dengan teman-teman membentuk rumah singgah. Seperti itu kah? Betul sekali. Pengalaman diri, pengalaman teman-teman semua kita rangkum. Ternyata emang untuk berhasil itu nggak gampang, dan terlambat ketika kita sudah menjalaninya di kerjaan, kok jenjang karirnya gitu-gitu terus. Jadi kita mesti membuat satu gerakan yang ketika teman-teman atau adik-adik kita di kampus yang baru tamat itu punya pemahaman yang utuh gitu dalam menjalani sebagai praktisi di dunia industri. Oke, tempatnya, lokasinya pasti di mana ya? Kalau kita mau singgah ke rumah, kalau mau mampir di rumah singgah jadi singgah. Sekarang jadi tempatnya ada di pinggiran kota Jakarta, di daerah Depok. Daerah Kita Depok, oke. pertama kali di tahun 2020 itu di Jati Jajar, kita sudah dapatkan tempatnya. Lalu ini sekarang sudah mulai pindah ke lokasi yang agak tersembunyi lagi nih. Tapi harapannya bisa tetap terjangkau ketika ada teman-teman yang singgah. Oke, jadi tepatnya di Depok Di ya? Depok. Depok. Iya. Depoknya ada banyak, ada Jawa Barat, ada Bekasi, ada juga yang Jakarta nih. Yang mana Depok, yang mana Jawa Barat? Depok, Bogor. Depok Bogor, Masya Allah. Bogor, Jati Jajar. Depok Jati Jajar. Ya. Nah, tadi udah sampaikan dari Bang Yadi terkait dengan rumah. Nah, itu rumah pribadi atau rumah sewa gitu Bang Yadi? Rumahnya, saya sih sebenarnya juga belum punya rumah sih, Masya Allah. saya masih ngontrak juga. Ya, tapi yang rumah singgah ini kita pilih tempat yang paling strategis dengan transportasi umum. Kita sewakan awalnya dengan 2 lantai, mencukupi kapasitas yang kita rencanakan 8 orang waktu itu, nyakup. Di kamar-kamar itu kita bagi peruntukannya, ada fasilitas di dalamnya, ada kamar mandi lengkap. Ya selayaknya hidup wajar lah untuk kebutuhan dasar. Berarti rumah itu sewa untuk adik-adik yang bergabung di rumah singgah. Ya. Itu free ya kalau adik-adik yang masuk sana? Iya, kita Masya Allah. bebaskan mereka untuk
untuk beban ataupun biaya-biaya itu, karena Hmm. saya ingin mereka fokus untuk intensif mengejar materi kurikulum yang udah kita susun. Jadi mereka Hmm. datang dari daerah masing-masing, terutama yang bukan domisili di Jakarta ya. Ada dari Ya. Kalimantan, dari Mojokerto, Jawa, dari Hmm. Padang, dari Sumatera Selatan. Itu kita utamakan dulu, Hmm. lalu kita fasilitasi. Jadi kebutuhan dasarnya, makannya, Iya. sampai dengan eh, apa fasilitas-fasilitas kerjanya kita coba Ya. lengkapin. Jadi mereka tinggal ngatur sendiri untuk keuangan itu. Masya Allah. Jadi benar-benar Bang Yadi ini kalau kita nih kayak Robin Hood ya. Jadi menampung semua adik-adik yang dari Sumatera. Ya kita juga ngerasain ya pada saat awal-awal cari kerja betapa susahnya ya. Cari kontrakan, kemudian terbatasnya sarana untuk transportasi dan juga skill kita ya biasanya agak kesulitan di situ ya. Banyak yang teman-teman yang dari Sumatera itu terpencar-pencar ya. Nah, Betul, betul. nah, sekarang Bang Yadi kumpulin nih free untuk mereka, Masya Allah ini suatu tindakan mulia ya. Namun apa sih yang dihadapin sekarang gitu? Kendala apa suka dukanya selama ini kira-kira Bang Yadi? Ya, saya bilang yang sukanya dulu ya, ya. Oh boleh. Sukanya dulu lah. Kalau dukanya itu kedua. Yang sukanya kalau kita eh, berkumpul sama adik-adik di sana itu kita sering ngerasa kayak flashback gitu. Wah, kita Betul kenangan pasti. dulu Mm-mm. kampus kita sekarang seperti apa, terus bagaimana kualitas pendidikan kita. Kita bisa baca dari situ, kita bisa sharing. Mm-mm. Karena kita juga dulu pernah muda gitu ya, ya. Jadi Pasti. pernah ngerasain ngekos juga, jadi ya kita memflashback serunya gimana Ya. gitu. Terus eh, kita kadang juga nggak cuma belajar doang sih sebenarnya di rumah singgah Hmm. ini, kita membangun namanya kekeluargaan, gimana pentingnya kekompakan, gimana Ya. pentingnya disiplin. Ya, kita kadang-kadang outing juga, jalan ke Hmm. puncak, refresh sambil ngobrol gimana sih biar program ini lancar, gimana sih semuanya bisa dapat Iya. kerja dengan tepat waktu, gimana Iya. sih kita sambil outing gitu, dibikin asik, enjoy. Enjoy Kadang-kadang ya. kita ke puncak, nanti pas selesai namanya apa selesai batch kurikulumnya kita jalan outing. Masya Ya Allah. ngebolang lah sedikit, naik kereta, naik angkot itu ya agak-agak ngebolang dikit, tapi seru. Seru ya Itu pasti ya. pengalaman yang bikin kita makin solid sebenarnya. Iya. Ya Kalau pasti akan dukanya dukanya gimana? sih dukanya nggak banyak sih ya. Oh, dukanya Cuman, nggak banyak. cuman kalau dihadapin bareng-bareng ya, jadinya bisa lewatin. Pertama Oke. kemarin karena memang pandemi itu susah ya, Hmm. akses kemana-mana susah, jadi semua teman-teman juga harus coba untuk ngerti dengan keadaan, dengan protokol Ya, kesehatan. Akhirnya teman-teman diam di satu tempat, di situ tidak bisa banyak betul. bermobilisasi kemana. Jadi mereka Aktivitas harus ya. bertahan hidup, kondisi itu mereka harus bercocok tanam, mereka harus beternak aquaponik segala macam untuk ikan. Masya Allah. Jadi Oke. keren sekali tuh saat Hmm. itu. Yang Masak penting sendiri supaya segala bisa macam. survive ya. Survive. Masya Ya. Allah. Terus ya dukanya ya kalau kan mentor-mentor ini kan juga sebagian besar kan ini kerja ya. Ini mentor-mentor ini juga sama seperti saya, alumni Unsri juga Oke. yang punya semangat yang sama, visi visi sosial yang sama gitu. Mereka ya pulang kerja atau weekend mengorbankan waktunya, waktu keluarganya bareng-bareng ya, Hmm. untuk ngajar, untuk turun gitu secara offline. Oke. Kenapa? Kita sambil-sambil kadang-kadang offline, kadang-kadang online. Tapi kalau namanya materi yang teknis banget itu Hmm. tersampaikannya lebih lebih mujarab sih Lebih kalau kita langsung oh, langsung bisa offline. langsung ya. Ya. Iya, Oke. karena praktek langsung kan. Langsung Kita praktek. pengennya adik-adik kita nih yang di rumah singgah nanti tuh memang yang udah jago, yang udah siap untuk kerja, Hmm. udah udah kompeten lah untuk Iya. gitu, suka duka. Masya Allah.
Pasti ya ngerasain di mana pada saat dulu kita cari kerja sendiri ya, nggak ada yang ngajarin software, interview sendiri, kemudian jalan sendiri, itu akan beda ya ketika sekarang rame-rame, ada motivasi, terus diajarin pula oleh Bang Yadi dan teman-teman. Masya Allah, ini suatu tindakan yang sangat mulia ya dari Bang Yadi ya. Pasti teman-teman yang di rumah singgah merasakan banyak manfaatnya ya. Karena jujur aja ya, kalau kita dari kampus pasti kita hanya mengerti secara teoritik ya, belum mengerti secara apa namanya kebutuhan di lapangan, apa kebutuhan yang ada di perusahaan, di tempat yang akan dituju ya. Di situ nilai plusnya kita pada saat ada rumah singgah ini, jadi saya tertarik nih. Wah, keren juga ini, mantap ya. Untuk kurikulumnya boleh tahu dong apa aja ya? Apa fokusannya di technical aja di main plan atau membuat apa belajar tentang software atau ada hal yang lain? Kalau kurikulum itu mungkin ada slide show nggak yang mau di ini dari admin, bisa di show nggak ya? Jadi sambil tunggu slide-nya beredar ya, saya sedikit jelaskan. Kurikulumnya itu kurikulum orang yang dicetak siap kerja, yang kompeten, yang udah digembleng secara intensif, punya kompetensi, punya loyalitas, punya integritas. Kita pengen bikin cetakan yang kayak gitu. Mentor-mentornya juga ya emang lillahi ta'ala, dia nggak minta imbalan apapun gitu kan. Dia datang untuk mengajar, dia punya waktu, dia punya knowledge, dia mau berbagi. Jadi kita konsepnya seperti itu. Kurikulumnya banyak teknis, mau jadi mining engineer, dan kita nggak matok juga bahwa rezeki orang lewat mining engineer. Jadi kita buka peluang itu. Ya, kita ngajarin tentang geologinya, kita ngajarin juga tentang castingnya, kita ngajarin tentang environmentalnya, safety-nya, kita ajarin tentang batu bara, kita ajarin tentang mineral, kita ajarin tentang tahapan penambangan, baik designing, optimasi, scheduling. Artinya kita buka peluang, nggak tahu nanti mereka itu nyantolnya di mana, rezekinya kan, cita-citanya. Betul. At least kalau udah kita bekalin, kita berharap materi ini materi yang komprehensif. Jadi ketika mereka masuk lewat pintu manapun, ya nanti ketika mereka berkarir, jenjang karir yang akan mereka lalui itu udah lebih mudah karena mereka tahu fokus utamanya untuk mencapai tujuan sebagai leadernya seperti apa. Itu basicnya dia udah dapat ya dari skill. Basicnya tahu. Ya, mau karena macam-macam Jadi dari setahun kemarin ya sampai sekarang udah ada 4 batch itu Udah ada 4 batch ya, Masya Allah. Udah ada 4 batch, hampir 26 orang. Jadi ada dari Unsrinya 22 kita, dan dari non Unsrinya dari Unpad itu ada 2 orang. Oh, jadi bukan hanya Unsri aja ya, Bang Yadi ya? Alhamdulillah kita berapa batch keempat kemarin sudah mulai ekspansi. Kita berekspansi, coba mencari partner dari, biar gemanya ini makin kedengeran bahwa Unsri itu bukan cuma Unsri aja, tapi bisa lebih dari itu gerakannya. Nah ini dari teman-teman yang di batch 1 ini ya, alhamdulillah sebagian besar udah kerja, udah sampailah cita-citanya, tinggal mereka meniti karir, memanfaatkan apa yang sudah pernah di-sharingkan dalam rumah singgah. Masya Allah. Macam-macam ada yang dari Bukit Tinggi, Prabu, Mojokerto, Masya Allah ya. Ya, macam-macam, ada dari Pontianak, ada segala macam. Ini kita pilih, kita seleksi juga gitu. Karena memang kita terbatas dengan kuota, jadi benar-benar kita perhatiin. Karena rumahnya cuma 1, duitnya juga cuma sebegitu, jadi kita harus selektif. Kemampuan ini adalah benar-benar orang tepat guna gitu, orang yang memang tepat guna, orang yang punya nanti semangat yang sama untuk menebar kebaikan gitu. Iya, Masya Allah. Gitu. Ini macam-macam nih, dari Lampung, dari mana, dari batch 4. Ini dari Unpad ya, Masya Allah ya, dari Unpad ya. Oke. Ya, ini dari geologi atau survei ini? Geologi. Ini dari geologi.
Oh, Masya Allah. Ada 2 orang. Oh, ada wanita juga ya? Ya, ada wanita, tapi dia nggak nginep di rumah singgah, dia cuman Oke. weekend aja, Oh, Masya come Allah. and go. Masya Allah. Ini Ya, juga ini artinya biologi juga udah ya? mulai bergaung juga ke luar berkat mentor-mentor Hmm. kita juga kasih masukan. Ini di luar sana juga animonya ataupun dukungannya juga besar, dan mereka melihat gerakan ini juga gerakan baik yang mereka sangat Hmm. antusias banget untuk ikuti. Masya Allah ya. Nah, ini Ya, nah kegiatan-kegiatannya ya. seru-seruannya. Jadi seru-seruannya juga ada, kita main futsal, kita olahraga Oke. bareng gitu kan. Ya karena memang kalau 4 bulan siang malam kadang kita ngisi materi itu sampai tengah malam pulang kerja kan. Jadi Iya pasti. benar-benar penat. Jadi kalau kita ya habisin waktu jalan nongkrong puncak mana, kita ke gunung, ya seru-serunya ada. Nah ini terakhir, kalau lagi ada uang kita makan-makan juga. Ada uang. Lagi ya Oh, kita temuin juga, kita lihat belajar dari alumni-alumni kita juga, kita ikut betul. coba untuk terlibat dalam Perhapi kemarin ya kan. AA juga masih bantu teman-teman adik-adik juga untuk bisa Iya. berkenalan dengan para senior-senior. Iya. Dari situ juga banyak pengalaman yang kita bisa timba. Ini kalau lagi lesehan ya begini dah. Oh, jadi kondisi Ini rumah singgah seperti ini ya? nah Jadi ini yang pertama, yang sebelah kiri itu posisi pertama sebelum kita, ini yang kedua setelah kita pindah oke. menjadi lebih kecil. Oke. Kalau yang ini rumah yang barunya atau? Ini yang pertama ini ya. Ini Oke, rumah yang baru. pertama kita tempatin di sana. Ini sama-sama di Depok juga. Oke. Nah, pelan-pelan kita ada bantuan kemarin dari Yatsri ya. Kita dapat mesin cuci, alhamdulillah Masya, adik-adik nggak ngucek-ngucek lagi kayaknya itu. Masya Allah. Kebantu Jadi banget nih sangat mesin membantu cucinya. sekali kemarin nih dari Yatsri dukungannya. Oke. Wah, ini Makasih. kebunnya ya, berkebun nih, Masya Allah. Jadi, Nah, ini kita juga minta adik-adik juga Masya Allah. harus putar otak gimana caranya biar bunuh sepi, dan juga harus manfaatkan ruangan yang kecil juga biar bisa produktif ya. Makan Oke. sayur kadang kan dari sini juga kalau lagi uh, panen ya. Ada Masya ikan Allah. juga aquaponik tuh. Ya 2 bulan 3 bulan tuh udah bisa panen, kita ya makan ikan. Wah, wah, keren juga nih. Kreatif juga adik-adik ini ya. Oh, Abang. Ya memang adik-adik Oh, kita ini memang. oh, ini belajarnya, kondisi belajarnya ya seperti ini ya. Nah ini kita masih lesehan sekarang ini ya. Masih Oke. lesehan, jadi ya semua fokus ke materinya. Kita ada monitoring, ada monitor juga untuk bisa Hmm. slideshow. Kalau kelas online juga kita buka juga, kadang kan Kelas online buka offline. juga ya, Masya Allah. Ya, kita juga ngebantu teman-teman yang nggak bisa terkampung di rumah singgah, kita buat kesempatan juga. Jadi online offline kita coba combine. Masya Allah. Gitu, Ini TV-nya kecil banget nih. Apa bisa lihat nih teman-teman nih? Ya, Ah, saat ini tuh Mas, berapa inci ya? Udah ada ini 32 ya kali ya? 32 kali ya? 32 inci. Oke. Mudah-mudahan ada nanti dari bantuan dari alumni nih bisa gedein lagi TV-nya nih. Insya Allah. Oh, ini yang online-nya ya Mas ya? Ya, 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 Bang Yani ya? kombinasi ini ada online. Oh, Ya, ya kadang kita juga menerapkan ini ya apa, trainer of training TOT gitu ya. Jadi senior-senior batch 1 yang sudah kerja, mereka cuti kembali, mereka bawa pengalamannya, mereka bawa apa ingatan materi-materi kuliah. Jadi kita melibatkan lagi para alumni-alumni itu untuk kembali untuk berbagi lagi gitu. Masya Jadi seru lah. Allah. Jadi harapannya ini terus bergulir. Jadi kebaikan tambah kebaikan lagi, tambah dikali kebaikan lagi, jadi makin luas. Masya Allah. Oke. Nah ini dengan ketua Perhapi kita, Pak Eka Riza juga, Ketua IATSRI. ketua IATSRI, Eh, ketua IATSRI kita, Pak Eka Riza, ya. ini udah sama kemarin terakhir di pemilihannya. Yang kita juga diminta untuk bantu teman ataupun senior kita yang punya perusahaan atau konsultan, memang tenaga ahli penghitung segala macam. Masya Allah. Jadi Ini, kita kuat, sebenarnya kita kuat ini ya. hmm, Kita orangnya cukup, knowledge yang ada, hmm, dan ya alumni juga
saling support. Jadi kolaborasi yang bagus sih kalau aku lihat nih dengan Yatsri ini. Masya Mentor-mentornya Allah. juga dari alumni-alumni kita, adik-adik juga cari tahu siapa aja Iya, mentor yang perlu dari materi mana. Mereka juga iya, aktif untuk mendekati. iya. Itu Ya pastinya ya kalau kita lihat seperti ini ya, kita nggak kalah ya dengan kampus yang lain ya kalau melihat apa namanya, kita juga dibekali dari skillnya, kemudian mental, yang pasti mental juga disiapkan ya, dari soft skillnya juga, dari pastinya ketika berada di tempat kerja um, menjadi pribadi yang tangguh ya, karena skillnya jago, knowledge-nya pintar, attitude-nya juga akan mendukung ya, karena dia juga merasakan dari nol ya, sehingga ya, mudah menghargai seseorang. Masya Allah. Keren, keren, keren banget ini, Abang. Keren banget ini. Ini inspirasi buat kita semua ya, khususnya untuk yang alumni-alumni yang lain ya. Gimana kita nggak sempat kepikir seperti ini ya. Kalau kita lihat, kalau kita dulu lulus kuliah selesai ya sudah gitu, urus masing-masing gitu kan. Kerja, pilih karir, tapi Bang Yadi dan teman-teman ini kok rela gitu meluangkan waktunya, merelakan apa namanya, biaya gitu ya, dari segi materi itu untuk adik-adik supaya bisa apa namanya, merasakan juga gitu apa yang, apa dunia kerja yang sebenarnya gitu. Ini bagi bagi kita nih keren banget ini ya. ya itu awalnya juga saya keliru gitu. Ketika menunggu waktu, nanti nunggu jaya mungkin ya. Ketika udah jadi presiden direktur mungkin ya baru kita mau memulai. Ternyata itu kekeliruan yang saya lihat. Karena saya yakin makin 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 banyak, makin besar jabatan kita juga, kesibukannya juga lain lagi. Jadi memang kami putuskan saat itu juga untuk segera dimulai. Jadi memang kita berkumpul, kita bikin program yang simple, gimana caranya biar berkontribusi walaupun kecil, Yep. tapi ini nyata gitu loh. Ini nyata dan kemampuan kita memang sebatas ini, dan kami yakin ketika ini sudah nyata, orang banyak lihat. Saya berharap juga nanti banyak rumah singgah lain yang ada di Nusantara ini, pertambangan Indonesia juga lebih baik dan Yep. lebar ya hasil yang baik juga gitu. Terutama Ada kita di oke. industri. Ada harapan dari Bang Yadi untuk lebih besar lagi rencananya. Apakah perlu ada rumah singgah di mana-mana? Seperti itu? Ya, ini terbuka banget sih, Jadi rumah Oh singgah gitu ini ya. saya juga nggak mau mengeksklusivitaskan bahwa ini owner dari segala Oke. macam. Ini hanya pembentukan saja, Ini hanya Hmm. forum, ini hanya segelintir orang. Intinya Hmm. kita mengajak semua yang tergerak untuk berbagi, baik Masya para Allah. senior-senior yang ataupun junior yang sudah ada pengalaman praktisinya ataupun Oke. akademisinya untuk berbagi ya. Kita Oh, ikut libatkan. Harapannya sih kalau lulusan-lulusan kita itu sudah hmm. kita cetak dengan kualitas dan kompetensinya, loyalitasnya, yang masih kendala itu di bridging-nya sih ya. Jadi kita targetkan Hmm. mereka itu salah satunya adalah mendapatkan pekerjaan. Kita Hmm. coba sambungkan ke perusahaan-perusahaan ataupun Yep. senior kita yang sudah ada punya posisi di perusahaan. Kita coba Yep. tawarkan. Kalau ada kerjasama, mungkin jadi lebih bagus, misalnya difasilitasi kerjasama dengan perusahaan seperti CSR ataupun program magang, segala macam. Ini karena Oke. murni karena kesempatan saja. Kalau dari kualitas, saya garansi adik-adik kita ini punya Betul, punya betul. bagus. Tinggal, Kesempatan dan juga timing ya biasanya ya. Kadang-kadang ya, itu yang perlu betul. dukung bersama ya dari alumni. Saya pikir dari Yatsri banyak Ya, sekali anggotanya dan alumninya sudah di mana-mana ya. Ya kita percaya betul. lah, Yatsri lebih kompak lagi dari itu. Itu sih harapan
buat adik-adikku selain itu kan kita juga membekali mereka juga dengan entrepreneur sebenarnya. Kita Masya Allah. coba untuk Ya, membekali dengan entrepreneur. iya, Jadi kalaupun ini entrepreneur itu dalam konteks kita pengen rumah singgah ini tetap bergulir, meluas, menambah, tapi dengan independen mandiri gitu. Jadi nggak perlu ya. disubsidi lagi. Jadi dia benar-benar mandiri bahwa punya income yang pasti yang bisa dikelola tanpa mengganggu proses rumah singgah ini. Jadi Masya Allah. seperti itulah kira-kira ke depannya kalau ingin besar memang harus fondasinya yang kuat dulu nih ya. Iya, betul. Dan kita juga perlu dukungan dari AA, dari Yatsri ini terutama. Betul. Itulah kira-kira bahwa kalau kita bareng-bareng kita bisa, saya yakin. Betul. Apalagi beberapa alumni sudah menempati posisi tinggi ya. Ada baiknya mungkin bisa buat semacam MOU dengan Mas Hingga ataupun memberikan kesempatan magang ya untuk adik-adik yang Ya, di rumah singgah ini untuk bisa, ya saya rasa kalau sudah ngerti apa ya, kalau kalau uh, calon karyawan ini sudah punya skill ini ya pasti akan sangat membantu sekali perusahaan ya. Nggak perlu training nggak perlu lagi nih. training lagi. Nggak perlu training lagi. Betul, betul, keren ini, keren. Jadi sebelum kerja dia sudah tahu ya, sudah Ya, ngerti apa cara running software tambang. Ketika bekerja dia tinggal smooth aja ya. Itu yang dicari yes, sebenarnya bagi perusahaan, nggak perlu lagi ngajarin dari nol. ya, Mantap, mantap. Karena beberapa lulus apa yang kita hire atau mungkin di perusahaan lain sebelumnya itu kendalanya skill ya. Jadi mereka harus training lagi dan itu makan waktu ya. Apalagi kalau bisanya mentalnya nggak kuat, akhirnya mereka adik-adik ini stres juga ya karena namanya dunia kerja kan makin berat ya. betul lah. Betul. Keren ini, keren. Nah, di sini juga ada hadir beberapa, kalau boleh tahu ada yang dari batch 1 nggak ya? Kalau batch 1 silakan ada yang bisa tampil di layar. Saya kasih kesempatan bisa memberikan kesan-kesannya selama bergabung di rumah singgah. Siapa ini? Ada banyak nih kayaknya. Silakan satu Ada, orang yang saya kasih kesempatan untuk tampil memberikan kesan-kesannya. Apa manfaat selama yang didapatkan di rumah singgah? Ada nggak nih di sini? silakan, silakan. Arif Arif, atau ini ada Arif tambang TP05 nih. Ini batch berapa? Mungkin bisa tampil. Silakan dibuka layarnya kalau mau apa namanya host tolong dibuka, kasih kesempatan. Atau ada yang lain, silakan yang mau ini. yuk silakan siapa? Adik-adik Erwin nih, Erwin motivator, Patraja. Nah, Win. atau siapa nih? Silakan siapa aja. Ada apa yang kesan-kesannya? Tadi kan dari ownernya nih, saya mau nanya langsung nih kepada yang pesertanya nih. Nah, Erwin Patrajenggi. Ya, sebenarnya terima kasih atas kesempatannya. Oke. Untuk pesan dan pesan selama di UC, di sini saya merasa waktu yang saya sangat bermanfaat. Jadi dibandingkan saya masih di desa, di sini saya merasa sangat terbantu dan produktif. Di mana ditambah juga di sini kan suasana itu seperti kosan. Ya, ada yang lain bisa berdiskusi gitu. Ya. Ya, Nih, mungkin Masya Allah. itu Jadi bermanfaat nggak rumah singgah di Mas Erwin nih? sangat bermanfaat kan loh. Bermanfaat. Ya, Oke. Sementara Mas Erwin ini udah bekerja atau belum? Masih batch berapa ini sekarang? ya, saya sekarang masih berada di rumah singgah kan. Masih di base 4. Oke. Ya mudah-mudahan dimudahkan ya dapat kerjaan ya. Amin. Amin. Min. Oke. Nah, di sini juga terima kasih Mas Erwin ya. Saya mau minta bantuan dari Ya, alumni. Nah, kebetulan di sini ada ketua alumni Tambang Unsri ya, Kando Eka Riza. Mungkin bisa
bisa mengasih tanggapan nih terkait rumah singgah ini. Apakah bisa juga alumni Unsri bisa berkontribusi terhadap rumah singgah ini? Mungkin Kando Eka Riza bisa tampil, silakan Kando. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Agem, Indo Yandi nih, Bang Yandi, Bang Yadi. Bang Yadi. Ya, benar. Baik, saya udah mendengarkan ini sangat bagus sekali ya menurut saya. Dan saya berpikirnya tadi rumah singgah itu ya, tadinya saya berpikirnya itu rumah singgah itu hanya untuk kumpul, kawan-kawan ini kita carikan tempat, terus mereka belajar sendiri gitu, tanpa ada bimbingan gitu. Dan ini, saya lihat ini ada bimbingan ini. Emang waktu dulu sih banyak ya, kita perangkatan juga kadang-kadang ada rumah singgah, tapi rumah singgah itu bukan kayak seperti ini konsepnya, gitu ya. Tapi hanya untuk nunggu untuk tempat mencari kerja gitu ya, bukan mencari kerja, ngelamar gitu, kumpul gitu kita ke Jakarta gitu ya, kumpul terus ya ngelamar sendiri-sendiri gitu, ya gitu, nggak ada bimbingan seperti dan ini sangat bagus sekali menurut saya nih, dan saya aku tuh ini sebenarnya bisa sebagai program nanti pengurusan yang baru lah nih, Atsri ini kan mau ini nih, mau mubes lagi nih kita ini. Mudah-mudahan nanti di pengurusannya yang muda-muda inilah bisa untuk ini bisa jadi ini loh, bisa jadi percontohan yang sangat bagus, dan apalagi tadi ada beberapa orang yang udah kerja di situ berdasarkan dia udah diberikan pengalaman ya. Kalau kita kan kalau di kampus itu teoritis saja kan ya. Betul. Belum tentu kita malah ini dibantu oleh alumni yang memberikan wawasan lapangan lah, wawasan pekerjaan di lapangan kan, seperti itu. Masya Allah, ini suatu ibadah yang ini nih, konsep yang saya katakan waktu itu Dindo Agem, saya menggunakan konsep amadah, beribadah, berdoa, bersyukur. Nah, ini salah satunya nih, kita kawan-kawan yang sudah alumni ini, ibadah ini salah satunya nih, ibadah kita ini untuk bisa membawa adik-adik kita ini untuk dibekali lah kayak gitu. Tapi itu yang satu hal itu saya pikir tadinya itu rumah singgah itu hanya kumpul terus untuk mencari pekerjaan lah di suatu tempat sambil kumpul gitu, kayak rumah kos aja lah kayak gitu. Tapi ini kan ini satu hal yang itu ya, istilah saya itu terobosan bagus. Ini baru dimulai 2020 ya, Bang Yadi ya, Dindo Yadi ya, 2020 kemarin ya itu. Nah ini betul-betulnya harus kita dukung nih, nanti ini mungkin bisa salah satu nantinya program dari IATSRI ini harus dikolaborasikan lah kayak begitu. Ini betul-betul ini. Nanti bisa dibantu dari IATSRI Kando ya, Masya Allah. Iya, nanti kita jadi itu. Nah, kebetulan sekarang ini kita nih istilahnya mau membentukkan pengurus baru lah kayak begitu. Ya. Itu tempatnya, alamatnya di mana yang paling tepatnya, Dindo Yadi? Di Jatijajar, Depok, Kando. Jatijajar. Nanti aku mau jalan-jalan ke sana deh. Boleh Kando, ditunggu Kando. Boleh. Tolong kasih tahu aku ya nanti ya alamatnya. Oke. Baik Kando. Untuk kesempatan ke situ aku. Mau ke sana. Kando bisa lihat Kando kondisinya nanti apa yang perlu kita bantu. Iya, gitu. Apa yang perlu. Tapi ada satu hal di samping ini sebenarnya ya, di samping kita belajar teknis ya, artinya kita ada satu hal ya yang perlu disiapkan. Biasanya kan kalau di perusahaan-perusahaan itu sebelum kita ini kan ada tes psikotes ya. Iya. Biasanya ya. Kadang-kadang kita nggak lewat di psikotes itu. Nah itu yang perlu di psikotes, artinya tes awal ya, psikotes itu kan ya.
Ya, tes kan. Nah, itu yang tes itu yang wawancara kan biasanya Do ya. Nah, tes itu. wawancara. Kalau Betul. wawancara itu pada tahap akhir biasanya ya, pada Ya, tahap-tahap. Tapi tes di awal itu yang psikotes itu, Protes. kan itu betul. setelah itu baru kan tahap wawancara, tahap lain sebagainya lah kayak gitu. Nah itu Ah, perlu disiapkan juga tuh menurutku. Nggak, mantap. mungkin Yadi atau Dindo Agim ini pernah merasakan ya waktu lagi ngelamar kerjaan itu kan. Betul, Betul, betul. betul. Karena yang namanya psikotes itu, pengalaman saya waktu itu ya waktu dulu ya psikotes itu di tahap-tahap awal tuh nggak lulus, baru tahap ketiga, keempat, kelima lewat gitu. Gitu. Gampang-gampang susah berarti itu. Gampang-gampang Oh, susah betul Mbak Bang Yadi, benar. psikotes itu bukan teknis kan, tapi psikotes itu Betul. apa kayak tes umum lah ya gitu ya. Betul. Kita nggak tahu. Itu yang Apalagi perlu kalau juga sering latihan kan Do ya, sering latihan ya sering untuk latihan itu. Itu sering latihan aja sebenarnya. materi. Materinya. Dan jangan gugup gitu. Betul. Biasanya kita awal-awal gugup. Apalagi sekarang banyak tesnya ya, kalau nggak salah online ya. Ada nggak tes online? Betul. Nggak, maksudnya sekarang ini dengan kondisi sekarang ini orang tes untuk pekerjaan itu pakai online gitu. Beberapa perusahaan gitu yang saya lihat itu. Ya, masih ada juga Ya, kan betul, Do masih. yang melalui online. Online kan? Nah, jadi tinggal dikasihkan linknya, passwordnya, kita suruh ngisi dari rumah. Kita Tapi suruh dengan ngisi gitu. timing yang ketat itu biasanya. Iya Nah, betul. jadi Tapi harus pada timing dasarnya juga. gini ya, jadi ini suatu saya salut lah, Keren. keren ini terobosan yang tidak terpikirkan sama kita pada waktu itu ya. Betul kan Do? Betul. Nggak terpikir sama kami gitu. Ini adik kalian semua itu dengan kondisi yang ya bisa dikatakan kemarin ini kan tahun 2020 tuh kondisi yang sangat susah ya. Susah. Ya, sangat susah kan 2020 itu memikirkan hal itu. Aduh, itu betul-betul apa istilahnya, mudah-mudahan tim-timnya ya di CS ini, Dindo ya di CS ini bisa itulah, pahalanya besar banget ini ya begini deh. Amin. Itu ya. Tapi sukses lah. Tapi pada dasarnya nanti aku juga mau jalan-jalan lah ke sana ya. Boleh kan? Siap. Jadi ya ngobrol-ngobrol di sana sama alumni adik-adik di sana gitu. Wow, senang. Pasti mereka senang sekali kan Do. Wah. Nah, insya Allah. Masya Allah, didatangin langsung dari alumni ya. Nanti juga pengen melihat gitu kondisi secara real ya. Iya. Nah, terima kasih kan Do. Saya sekarang sukses deh. Makasih. Kita seseorang dari pengajar nih. Ada di sini pengajar ya? Ada pengajar ini. Ada. Bang Hendrik ini ya, Bang Hendrik pengajar ini ya? Ya, itu partner juga sekaligus mentor. Masya Allah. Bang Hendrik coba tampilin kameranya, saya pengen tahu kesan suka dukanya ya selama mengajar teman-teman di rumah singgah. Oke. Ya Pak, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, jadi thank you Pak Anton. Saya panggilnya Pak ya Pak, karena di company superior langsung. Agam aja, jangan Pak. Ya, ini sebenarnya memang konteksnya kalau kita bicara rezeki ini sebenarnya rezeki tabungan ya semua mentor lah ya juga. Nanti kan kami tadi trainer kalau dari posisi teman-teman yang sudah pernah duluan dapat gitu ya. Jadi konteksnya mereka ini semuanya di umur yang sama, tapi karena masuknya duluan jadinya konteksnya lebih tahu duluan gitu. Tapi sebenarnya sih prinsipnya adalah selagi semangatnya adalah belajar bersama. Jadi ketika menyampaikan pun semangatnya bukan saya lebih tahu, tapi lebih kepada pengulangan sehingga nanti insya Allah jadi lebih hafal dan paham konteksnya ya. Jadi lambat laun sebenarnya terjadi pola seperti itu, walaupun dalam konteks awal-awal sekali tadi kita sampaikan memang kita banyak menggandeng dalam konteks ada yang dari SDM, kemudian juga enggak hanya engineering, fokus engineering yang
dikhususkan untuk semua materi yang disampaikan ke rumah singgah, enggak. Tapi dari sisi operasional bahkan pernah menggandeng dari HR-nya juga, dari DH juga datang. Kemudian bagaimana teman-teman dicoba diperkenalkan dengan bagaimana prinsipal geologi secara praktikal gitu ya. Bahkan safety and health environment juga langsung datang ke posisi rumah singgah waktu pertama sekali di Jati Jajar. Dan konteks lain sebenarnya pengembangan itu juga memang beberapa hal yang belum tersentuh adalah khususnya praktikal di mining ore ya, walaupun posisinya kita tidak banyak, bukan tidak banyak, mungkin pintunya belum terbuka untuk mengundang gitu ya Pak ya, mengundang yang punya expert di sana. Tapi mungkin nanti insya Allah di tahun depan itu mungkin di awal-awal nanti ada mentor, salah satu kemarin sudah kita kontak, dia bersedia untuk nyampein walaupun secara online. Jadi suka duka sebenarnya dukanya nggak ada, tapi memang ada keasikan tertentu ketika ketemu dan diskusi bareng gitu ya, bukan mengajar jadinya, tapi diskusi bareng karena honestly dari sekian dari sekian tahun posisinya sudah lama terjun di dunia kerja, ketika mau diskusi bareng itu kadang-kadang harus buka buku lagi gitu. Jadi konteksnya nggak mau yang disampaikan itu juga keliru. Jadi memang ada beban moral yang harusnya harus benar nih yang disampaikan, jangan sampai keliru gitu. Jadi mau nggak mau membuka buku-buku, bahkan file-file ya, kadang-kadang belajar bareng dari file-file ya, Excel dan sebagainya. Satu hal yang perlu jadi pembelajaran adalah kalau semangatnya anak muda sekarang itu fokusnya banyak juga di software gitu ya. Inginnya belajar software dan software dalam posisi bisa jadi dalam konteks sederhana software itu segala-galanya gitu. Tapi ada juga praktikal tertentu yang jadi review selama ini bahwa kadang-kadang ilmu lain dalam, biasanya kita sebut salah satu contoh ya, kadang-kadang simulasi Excel bahkan reporting method gitu ya, itu juga jadi hal-hal ataupun faktor penentu ketika di dunia kerja. Jadi itu hal yang mungkin belum 100% kami support gitu. Jadi konteksnya kalau dalam pemenuhan materi itu memang secara tahun ke tahun harus ada review dan memang perbaikan. Itu sih, Kando. Berarti tinggal di list aja ya apa yang kurikulum perlu di-upgrade ya. Makasih Bang Hendrik. Ini Bang Hendrik dari mana nih sekarang posisi? Aduh, Bapak mancing nih. Bapak yang nugasin saya Pak ke Tanjung Tabalan. Ya selamat bertugas ya, Pak, saya di Kaltim, ya. Pak. Nah, makasih atas jeripayanya menjadi amal jariah di di kemudian ya. Amin. Terima kasih banyak Pak. Satu lagi nih saya minta bantuan dari ada kando kita nih sesepuh ya dari Pak Rosben Aguswar ya. Mungkin sebagai senior bisa memberikan bimbingan ke kita nih Kando Rosben, mungkin bisa izin untuk tampil kameranya Kando. Buat adik-adik nih khususnya yang di rumah singgah, semoga bisa bermanfaat ilmunya, Masya Allah. Silakan Kando. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kando, Dindo yang hadir dalam podcast ini, saya ucapkan selamat malam. Sebenarnya ide rumah singgah itu sudah lama digaungkan oleh kawan-kawan di Jakarta. Waktu ada beberapa kali diskusi di rumah almarhum Kando Armando di Marga Satwa 25. Itu sudah didiskusikan panjang, malahan ada konsep waktu itu bagaimana di rumah singgah itu digagas, hendaknya usulannya itu digagas oleh Yasri, apakah kantor cabangnya Yasri atau Yasri Jabodetabek di situ. Itu gagasannya dulu begitu, dan itu memang diimpikan oleh ini. Dan kita harapkan sebenarnya Eka Rija juga ada di sini, mungkin ada intervensi dari Yasri lah.
intervensi dari YASRI terhadap itu, juga nanti senior-senior datang berbagi pengalaman ke situ, mungkin mereka-mereka yang ya kayak saya ini sudah yang sudah purna atau hampir purna begitu kan, nah, bisa berbagi pengalaman, baik secara leadership, administrasinya, teknisnya kan, bab kita alumni tambang tidak cuma bergerak di tambang. Ya, tidak cuma bergerak di tambang, ada di perminyakan, ada di perbankan. Itu angkatan 85. Lista IRNA. Ya, lista IRNA juga, dan mungkin yang lain juga banyak. Ada juga di pemerintahan. Mulai dari di kabupaten, di provinsi, juga di pusat. Ada juga itu, kalau tidak salah itu angkatan berapa ya? 86 atau 87 itu Sireni. Itu di Menkumham, di hak paten. Bisa di Facebooknya ada, coba dicari. Bisa nanti Pak Anton coba. Siap. Ajak juga dia di sini, berbagi pengalaman mereka yang tidak hanya bergerak di sektor tambang. Jadi mungkin yang gagasan rumah singgah itu, saya pikir sangat menarik begitu. Kalau dulu kita setiap angkatan sama. Kalau saya rumah singgah saya di rumah Eka Rija dulu. Saya Pak Ahmad di tempat Eka Rija itu ada hampir 1 tahunan ada saya di sini. Masya Allah. Dan di tahun 1 tahunan kami di Jakarta dengan kawan-kawan itu yang angkatan kami itu 8283 itu ada di Ciputat. Mereka kali-kali ngumpul di sana, dan ada Pak Ilham juga enggak masuk dari sana. Ada Pak Ilham, saya dengan Pak Ilham untuk hidup di Jakarta itu kita ngajar privat les fisika kimia begitu. Itu suka dukanya begitu kan. Tapi kita rumah singgah itu bukan untuk belajar, tidak ada yang menginisiasi untuk belajar bagaimana masuk dunia kerja, tapi adalah bagaimana menghimpun informasi untuk kita bisa melamar kerja. Itulah posisinya waktu itu. Juga satu hal lagi mungkin, Pak Anton itu orang Linggau, tapi sukses di Jakarta. Dia berbisnis pempek seorang sahabat. Masya Allah. Linggau malah. Masya Allah. Iya. Pempek sahabat di ini ya. Hampir semua gerai di Jakarta Gading kan ya? Itu pempek seorang sahabat. Masya Allah. Berapa itu? Anak tambang itu, anak tambang Unsri. Entrepreneur kan ya berarti ya? Iya. Jadi hal-hal begini mungkin bisa dikembangkan. Itu mungkin dari saya. Makasih Kando Rosben. Makasih Kando Rosben. Berikan kesempatan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kando-Kando semua. Mungkin saya nggak bisa sampaikan satu persatu ya, namun sudah mewakili dari alumni semua ya. Yang pasti kita dukung ya apa yang dilakukan oleh Bang Yadi dan teman-teman ya. Ini merupakan terobosan dan gak kepikir nih bagi alumni sebelumnya ya, bahwa ternyata rumah singgah itu bukan hanya cuman tempat nampung gitu, cuman tempat singgah buat tempat cari kerja, tapi dilatih ya, Masya Allah, diberikan skill baik kemampuan softwarenya, kemampuan ininya. Nah, tinggal dikembangkan lagi Bang Yadi supaya seperti tadi Kak Kandoi Karija, mungkin kurikulumnya ditambah dengan kemampuan untuk psikotes ya. Karena kunci pertama masuk kerja adalah di psikotes gitu. Walaupun dia skillnya bagus, kemudian ini bagus, tapi pada saat psikotes gugup ataupun tidak pernah, mungkin jadi tidak lulus ya, sayang kan. Itu kesempatan berharga bagi calon karyawan. Ya, terima kasih ya masukannya. Oke.
Nah, kira-kira di sini mungkin akan bagus sekali ya kalau misalnya, saya juga yakin Bang Yadi banyak apa namanya eh, eh, apa namanya yang harus dikeluarkan ya, yaitu pasti untuk support dari rumah singgah. Mungkin ada baiknya juga mungkin Bang Yadi bisa share ke rekening kita ini ya, siapa tahu ada rekening yang bisa bantu, jadi alumni bisa support juga ya. Eh, dari IASRI mungkin akan bantu juga di ada rekening rumah singgah supaya nanti kita bisa support dari fasilitas, kemudian dari eh, apa eh, alatnya gitu. Mungkin ditambah proyektor atau ditambahkan TV yang lebih besar supaya teman-teman lebih nyaman ya. Nah, mungkin eh, ya kalau saya sih maunya ya kita yang alumni mungkin bisa tergerak hatinya bisa bantu ya. Mungkin ada rekening ya nanti ya dari Bang Yadi bisa share juga ya. Baik, Kak, baik. Oke. Gak usah malu-malu Bang Yadi. Kita di sini bukan Bang Yadi bekerja sendiri ya, tapi juga kita bantu support ya. Nah, seperti tadi Ya, dikatakan Kando, Eka Riza dan Bang Rosben, ini menjadi ya tugas kita sama-sama ya, membantu adik-adik kita khususnya dan apa namanya bisa ini tugas mulia ya. Siapa sih yang nggak mau membantu ya tugas mulia ini? Siapa lagi kalau bukan kita ya? Nah, itu sih betul. dari kami Bang Yadi. Mudah-mudahan sedikit bisa kontribusi dari kami ya. Mudah-mudahan amin. Baik, Kak. Oke. Terima kasih A, terima kasih Iya, Yatsri. iya. Saya pun sebagai bagian dari Yatsri, teman-teman juga sebagian besar mentor, serta juga sangat bangga dengan Yatsri, Ya. dengan besaran namanya, dengan kekompakan para alumninya, dan dukungan-dukungan itu juga Amin, tetap amin. kita terus jalin komunikasi. Baik material Iya, ataupun non-material, kita sangat terbuka. Kita gerakan sosial saat ini memang mengajak butuh partisipasi dari semua alumni, adik-adik iya. juga di sini juga. Nah, oke. Makasih Bang Yadi. Satu lagi nih saya mau penasaran nih ada dari KPC nih, Bang Fikar. Nah, ada Oh alumni iya, iya, iya. rumah singgah nih nggak Bang Fikar nih? Kalau boleh tahu. Bang Fikar, halo? Mana Bang Fikar nih? Malu-malu biasanya. Nah, kedepannya mudah-mudahan bisa juga kesempatan minimal magang ya. Minimal magang di Halo, halo. halo, nah ini ada Halo. bosnya KPC nih. Bisa nggak dibantu nih adik-adik yang di rumah singgah ke KPC? Lampirin kameranya, mohon. Nah, ini saya langsung tembak aja. Aduh, Sorry. sayang ada alumni udah jadi bos tapi nggak bisa tarik adiknya nih, susah juga nih. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf nih, saya lagi masih di luar kota, masih cuti nih, A. Tapi Oh, masih tadi cuti. Oke. kebetulan lagi monitor di WA Group, tadi ada podcastnya AA ini. Jadi saya tertarik nih, udah berapa kali podcast saya ketinggalan terus nih, A. Iya. Gimana Mbak Sorry ya, ini? saya nggak bisa tampilkan video ini ya, Nggak apa-apa, kameranya aman-aman. maksudnya. Yang penting bisa memberikan kesempatan buat adik-adik rumah singgah nih untuk masuk ke KPC nih. Atau minimal jadi pengajar, narasumber untuk bantu kiat-kiat untuk bisa masuk KPC seperti apa. Nah, gimana? Insya Allah, A. Jadi Oke. sebenarnya nama baik dari rumah singgah ini kita sudah lama dengar ya, nih Yadi dan Hendrik dan teman-teman di rumah Ya. singgah ya, bagus sekali. Kita juga sempat beberapa kali dengan Ika Unsri Sangatta ya untuk mengadakan kegiatan bersama. Jadi saya ngikuti nggak full dari awal ya, tapi saya sudah tahu banyak tentang rumah singgah. Jadi nggak apa namanya itu ya,
sama seperti para senior kita tadi. Jadi ini wajib kita bersama-sama kita diberi dukungan, baik itu dukungan berupa materi ataupun dukungan berupa infrastruktur, kemudian konsep-konsep perbaikan yang lebih matang lagi gitu ya. Ini bagus sekali ini. Mudah-mudahan bisa menggaung secara nasional lebih banyak lagi, kan banyak ya, kita sudah di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, bahkan di mancanegara itu kalau bisa betul-betul mensupport. Jadi ibadah Yadi dan rekan-rekan kita buat menjadi suatu program yang lebih besar. Nah, pada prinsipnya saya rasa dimanapun seperti di KPC atau di perusahaan lain yang sudah tahu program ini dengan baik, pasti akan memberikan support lah ya menurut saya. Cuman saya tadi ingin nanya ya ini yang dari alumni Rumah Singgah yang sudah berhasil kira-kira berapa orang ya? Sudah ada menurunkan nggak alumni yang sudah bekerja? Halo? Sampai ya, Bang. Tes. Putus. Iya, Bang Fikar. Tadi sudah disampaikan beberapa yang sudah bekerja ya di. Ya, gimana ya Ya, sampai sekarang itu Bang sudah ada 26 orang. Masya Allah. Alhamdulillah 1, 2, 3 sebagian besar sudah dapat cita-citanya bekerja di perusahaan-perusahaan, dan mereka sangat berkomitmen bahwa berbagi lagi untuk hal yang baik. Jadi dia balik ke rumah singgah untuk memberikan pengalamannya, menyampaikan materi-materi yang dia dapat lagi itu. Alhamdulillah ada baliknya dengan itu, jadi lebih banyak mentor-mentornya ini Bang. Betul. Poinnya di situ sebenarnya. Jadi para alumni dari Rumah Singgah karena sudah merasakan manfaatnya ketika sudah berkarir, maka mereka lah sebagai agent lah ya, yang memberikan pengaruh nanti untuk kembali membesarkan Rumah Singgah kan gitu ya. Sama lah seperti pengalaman kita ketika yang sering saya sampaikan itu, saya waktu KP kemudian tugas skripsi itu kan dibantu sama senior gitu ya. Nah, begitu kita sudah berkarir, maka bagian dari tugas kita juga untuk memberi jalan gitu ya, supaya junior kita berikutnya di tempat kita berkarir itu mendapatkan kesempatan KP dan skripsi misalnya gitu ya. Jadi dengan Rumah Singgah ini saya yakin ikatan batin itu jiwa korsanya itu lebih indah, tapi dibekali dengan berbagai macam memenangkan pertarungan gitu ya. Oke, makasih Bang Fikar. Wah, keren nih dari Sangatta langsung ya. Oke, terima kasih. Saja mungkin dari saya terima kasih ya Terima kasih sama Bang Fikar. Kalau saya hari Ahad siap. Terima kasih semuanya. Oke. Terima kasih. Makasih Bang Fikar dan salam buat teman-teman di Sangatta ya. Siap. Oke, teman-teman semua ya, Kando, Dindo, Yundo sekalian di sini mungkin cukup ya. Satu pesan yang kita dapatkan ya di sini, apa yang dilakukan teman-teman dari Rumah Singgah, Bang Yadi dan teman-teman itu merupakan tindakan yang sangat mulia ya. Dan bagaimana jadi tempat mencetak bibit unggul nih bagi alumni Teknik Pertambangan Unsri ya. Kesempatan untuk bisa belajar sebelum bekerja itu bagi bagi kita itu merupakan suatu terobosan yang sangat bagus ya, mungkin lebih sangat bagus sekali ya, yang tidak terpikir oleh kita yang sudah bekerja ya, alumni yang sudah bekerja. Namun Bang Yadi dan teman-temannya tetap terus, semoga berkembang lagi ya Bang Yadi ya. Ya Pak. Dan jangan sungkan-sungkan untuk meminta bantuan untuk jadi narasumber,
seperti tadi Kando Rosben bisa diajak, ataupun juga yang bukan di industri pertambangan ya, bisa juga dari entrepreneur ataupun dari perminyakan ataupun dari bank ya, karena di mana apapun pekerjaan kita ya kita harus siap ya dari segi kesiapan kerja ke depannya. Tantangan semakin berat, dunia bekerja banyak saingan, pasti ya kita harus siapkan dari kita juga ya untuk bisa bersaing dengan mereka ya. Ya. Baik, oke, baik semuanya, terima kasih. Mungkin kita cukupkan podcast Biru kali ini. Banyak manfaat yang didapat. Semoga kita mendapatkan berkah semua ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Untuk saya Anton Darmawan alias Agam mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber Bang Yadi dan Kando Dindo semua yang hadir di sini. Semoga tetap terus ya. Jangan lupa nanti di YouTube-nya di subscribe ya supaya nambah ininya followernya. Kalau banyak follower kita juga akan tambah terus semangat untuk bikin podcast dari tokoh-tokoh yang lain ya. Klik like, share, dan komen. Jangan lupa. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Terima kasih. Mantap Bang Yadi ya dan teman-teman ya. Terima kasih semua. Terima kasih Kando semuanya. Assalamualaikum. Salam. Oke. Terima kasih ya semuanya. Mari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sehat terus ya. Amin amin ya robbal alamin.